Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adi Abdullah, dan selamat malam kepada semua yang sekiranya itu lagi on di YouTube. Dan kali ini saya mau berbagi, yaitu tentang cara penghitungan tanah. Kalau kemarin-kemarin saya upload video tentang cara otomatis, dikarenakan saya menyimpan juga video yaitu cara penghitungan tanah, makanya saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara atau penghitungan tanah yang biasa saya lakukan atau biasa saya kerjakan. Untuk itu, yang belum subscribe, like, komen, saya tunggu subscribe, like, dan komennya, dan jangan lupa notifikasi nyalakan juga supaya gak ketinggalan tutorial dari saya yang mungkin sekian hari sekali saya upload. Biar gak kelamaan nunggu, saya akan menjelaskan dulu yaitu tentang cara penghitungan tanah. Penghitungan tanah itu sangat dibutuhkan oleh kalangan apapun. Penghitungan tanah itu perlu kita tahu, perlu kita bisa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bang kita harus bisa menghitungnya? Menurut saya itu pertanyaan sangat bagus, dan saya akan jawab perlu banget. Dikarenakan hanya sebagian orang atau sebagian orang-orang tertentu saja yang bisa menghitung tanah dan hasil akurat. Mungkin perhitungan tanah ini ada berbagai macam. Menurut saya banyak berbagai macam, yang tentunya hasil ada yang sama, ada yang beda sedikit, bahkan ada yang jauh beda dari penghitungan yang saya biasa lakukan, seperti yang sudah di upload di channel saya. Nah, untuk itu saya akan membahas dulu apakah perhitungan tanah itu, dan mungkin kali ini saya kebetulan lagi di rumah dan nggak bepergian. Saya akan mengulas sedikit tentang penghitungan, pengalian, penjumlahan, dan pembagian di penghitungan tanah yang saya akan lakukan, yaitu waktu sekarang. Dikarenakan saya dari kemarin cuman nulis atau upload saja, saya tidak memberikan penerangan. Bahkan banyak subscribe saya yang bertanya,
atau pelanggan saya yang bertanya, coba bang, katanya lebih diperjelas lagi secara detail tentang cara penghitungan tanah, dikarenakan kita masih awam katanya. Malah saya sering komenan di YouTube, sebisa mungkin yang saya tahu atau yang saya bisa saya jawab. Dan kebetulan saya ini tinggalnya di perkampungan atau di pedesaan. Jadi intinya saya mempelajari tentang cara ini dikarenakan menurut saya ini penting banget. Penting karena menurut saya penghitungan tanah ini harus di setiap keluarga itu harus ada salah satu atau bahkan semua yang bisa menghitung sampai ada titik akhir atau ada hasil. Untuk itu saya akan bahas dulu penghitungan tanah. Saya pernah upload menghitung tentang pengukuran atau penghitungan tanah yang video-video ke belakang, dan saya akan jelaskan. Kalau di sini perhitungan tanah itu ada beberapa metode, tapi yang saya sering melakukan dalam perhitungan tanah ini yaitu dibagi 14. Kenapa dibagi 14? Karena di sini hitungannya masih menggunakan per batak, yaitu 14 meter persegi. Mungkin ada yang masih memakai 3,75 atau 3 meter 75 cm, masih ada. Disebutnya itu mengukurnya dengan tumpak. Kalau di sini ada juga yang sudah pakai BPN 7/100 dan masih ada yang lainnya yang mungkin belum saya ketahui dalam penghitungan tanah ini. Dan saya kali ini akan membagikan atau membahas tuntas tentang perhitungan yang 14 meter persegi per batanya. Kalau dibilang susah-susah enggak, dibilang gampang juga enggak dalam perhitungan tanah ini. Yang penting kita pakai saja ilmu matematika dari kelas 1 SD, kelas 2 sampai kelas 6. Matematika itu perlu banget. Bahkan sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Dan seperti saya sekarang kan saya hanya sekedar tukang buruh. Ilmu matematika itu yang diajarkan oleh guru dari kelas 1 sampai ke jenjang pendidikan paling akhir itu sangat berguna sekali. Dan kali ini saya sangat membutuhkan ilmu matematika itu, dan saya jadikan pedoman dalam penghitungan tanah, yaitu ilmu matematika. Kembali lagi kita ke pembahasan yang 14 meter persegi. Bahkan ada yang pernah bertanya kepada saya yaitu tentang hektar atau banyaklah. Dan
seseorang atau mengatakan apa gimana ya, apabila kita salah dalam penghitungan tanah meskipun sejengkal atau 1 senti kurang dari ukuran, itu hukumnya mungkin kalau kata guru-guru ngaji itu hukumnya ibaratnya kita jual beli itu gak sah. Kenapa gak sah? Dikarenakan ukuran gak tepat, meskipun kurangnya hanya sekitar sejengkal atau 1 senti. Makanya kali ini saya bukan maksudnya menggurui dalam perhitungan ini, bahkan saya masih cari referensi, yaitu dalam penghitungan tanah ini terus saya gali dan saya gali supaya saya juga bisa memberikan atau mengasih ilmu yang sekiranya bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. Baiklah, kita kembali ke pembahasannya tadi di dalam judulnya atau sudah saya jelaskan 14 meter persegi. Untuk itu sekali lagi yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya biar kita sharing ilmu. Saya juga masih menonton atau mencari ilmu dari rekan-rekan Anda semua atau dari teman-teman kita semua, misalnya di otomotif, misalnya perjalanan, pokoknya banyak. Dan yang saya minati yaitu di bidang otomotif sama perhitungan tanah untuk sementara ini, dikarenakan otomotif dan perhitungan tanah itu menurut saya bermasyarakat. Ibaratnya otomotif, saya kan sehari-hari pakai kendaraan atau pakai mesin diesel, pakai motor, dan kerusakan itu gak menentu. Bahkan saya mencari lagi referensi untuk bagaimana solusinya supaya kendaraan yang saya pakai tidak terlalu cepat, ibaratnya mogok apa dan sebagainya. Seperti hanya dalam perhitungan tanah ini, saya memohon kepada para guru-guru kita yang sudah upload atau yang sering nyimak, apabila di dalam tutorial saya ini ada kesalahan atau kekurangan, tolong koreksi. Saya 100% menerima paham dan koreksinya dari guru-guru kita semua. Untuk itu kali ini saya mau menghitung, ada salah satu yang subscribe ke saya atau bahkan ngasih komen atau pertanyaan. Pertanyaannya, dia itu punya sebidang tanah yang luasnya kalau nggak salah itu bentuknya persegi panjang, kalau nggak salah ukurannya panjang 1000 meter dan lebar 742 meter. Yang jadi pertanyaannya, Bang, kalau dihitung ke batak ini jadi berapa batak? Kalau dihitung ke hektar ini jadi berapa hektar? Nah, itu PR buat saya untuk memecahkan pertanyaan yang salah satu subscriber saya, dan kali ini saya akan mencoba menjawabnya. Untuk itu
Kali ini saya sudah menyiapkan peralatannya. Mungkin saya akan menggambar dulu, yaitu bentuknya yang sudah saya tadi sampaikan. Bentuknya persegi panjang 1000 meter dan lebar 742 meter. Untuk itu mari kita ke tutorialnya supaya lebih jelas lagi. Dan salah satu subscriber saya, mudah-mudahan setelah nonton video ini dia bisa menghitung atau mengasih informasi kepada keluarganya untuk hasil yang sudah saya hitung. Yuk kita akan menghitungnya. Baiklah, saya sudah siapkan peralatannya, yaitu ada penggaris, spidol atau pulpen atau pensil, dan jangan lupa sediain kalkulator yang hidup bukan yang mati supaya penghitungannya lebih cepat. Dikarenakan kata saya tadi juga, ilmu matematika sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita. Kalau gak percaya, tanyakan saja sama Pak Haji. Yuk kita ke tutorialnya. Tadi pertanyaannya katanya punya sebidang tanah yang lebarnya 742 dan diketahui panjangnya yaitu 742 meter. Kali ini saya akan menggambarkan yaitu sebidang tanah yang ukurannya mungkin persegi panjang seperti ini. Simpel saja. Ini hanyalah gambaran saja. Hitungan aslinya ada di tanah yang mesti kita akan ukur. Tadi katanya panjangnya itu 1000 meter dan luasnya 742 ini meter.
Kalau dalam penghitungan saya yang pernah saya upload atau saya bagikan di channel saya ini seperti ini, dikarenakan ini bentuknya persegi panjang dan sama panjang persis sama, lebarnya juga sama, berarti yang panjang sebelah bawahnya ini sama 1000 meter dan yang sebelah sini juga sama 742 meter. Seperti ini sudah. Rumusnya adalah seperti yang sudah saya berikan, biar lebih gampang kasih kode aja, A, B, C, dan D. Kemudian penghitungannya begini, A ditambah C berarti 742 ditambah 742 meter. Ini meter, ambilnya ke meter biar gampang pakai penghitung aja. Jumlahnya ini adalah 1484 berarti ini larinya ke meter. Kemudian yang kedua adalah B sama D, sama, dikarenakan sama hitungannya 1000 berarti ditambah 1000, pasti bisa. Kalau ini 1000 tambah 1000 2000. Ini dari keempat sudut ini sudah ketahuan. Yang satu adalah 1484 dan yang satu lagi yang panjang ini adalah 2000 meter. Kemudian bagaimana untuk mencari hasilnya? Sama, masih seperti di video yang sebelumnya. Yang 1484 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Dikarenakan ada sisi atau sisi sebelah kiri kanan seperti ini. Dibagi 2, 1484 dibagi 2, hasilnya analah berarti 742 meter. 742. Kemudian yang bawahnya yang B sama D yaitu 2000, sama dibagi 2, 2000 dibagi 2 sisi, hasilnya adalah 1000. Kalau sudah ketemu hasilnya dari kedua sisi ini, lalu bagaimana? Seterusnya adalah 742 dikali 1000, ini dikalikan
742 dikali 1000, hasilnya adalah 742.000 meter persegi. 742 meter persegi isi keseluruhan bidang tanah luas panjang 1000 meter dan lebarnya 742. Dimeterkan ini adalah sudah ketemu dan hasilnya 742 meter persegi. Nah, saya akan mengulas lagi pertanyaan yang punya pertanyaan ini, yaitu PR buat saya. Pertanyaannya sudah saya katakan tadi, Bang. Saya punya tanah panjangnya 100 atau 1000 meter dan lebarnya 742 meter. Kalau dibatakan berapa dan kalau dikehektarkan berapa? Mungkin saya akan mengambil dulu untuk ke Batak. Baiklah, kita akan hitungnya ke Batak. Berarti 742.000 kan di sini pakainya 14 meter persegi per batanya. Saya akan bagi 14, ini kan meterannya sudah ketahuan, yaitu 742.000. Kalau dibatakan dibagi 14, hasilnya adalah 742.000 dibagi 14 meter, hasilnya adalah ini, hasilnya 53.000 Batak. 53.000 Batak.
Saya sudah menemukan hasil dari hitungan bidang tanah ini 742 dibagi 14 meter persegi karena hitungan batanya 14 meter persegi, yaitu 53.000 bata. Kemudian dari hasil ini saya mau mencari isinya, yaitu ke hektar. Hitungan hektar di sini atau umumnya 1 hektar area itu adalah 10.000 meter. Saya akan tulis di sini 1 bata 14 meter persegi. Sebenarnya 1 bata itu adalah 14,0625 karena ini dibulatkan, ini sudah dibulatkan 14,0625 dibulatkan, ya ini adalah 14 meter persegi. Silahkan kepada rekan-rekan atau yang nonton video ini sambil cari-cari lagi informasi supaya lebih akurat dan lebih jelas lagi. Yang ngajarin saya 1 bata 14 meter persegi, hitungan aslinya 14,0625. Kalau selisih ke hektar itu ada selisih kurang lebih 200 meter. Cuman itu gak apa-apa, ibaratnya kita mau jual beli tanah, bagaimana kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hitungannya mau pakai hitungan meter apa mau pakai hitungan bata itu tergantung kondisi atau lokasi di mana kita berada. Misalnya di kampung, emang sih masih jarang yang pakai hitungan meter. Di kampung biasanya pakai hitungan bata yang 14 meter persegi atau yang 3,75, itu 3 meter 75 cm. Itu terserah sebagai penjual dan pembeli mau pakai hitungan yang mana, dikarenakan istilahnya gak ada pemaksaan. Kalau di kota-kota sih sudah banyak memakai hitungan yang larinya ke meter, yaitu hitungan BPN. Mungkin bagi siapa saja yang melihat atau menonton video ini atau tutorial ini, saya mengharuskan untuk seandainya memakai hitungan per bata atau per meter itu tergantung kondisi atau tergantung lokasi di mana kita berada dan mana yang dipakai hitungannya. Untuk kali ini saya menghitungnya yaitu penghitungan
sesudah ada hasilnya, yaitu dibagi 14 meter persegi seperti ini. Dan tadi saya mau mencari karena ada pertanyaan dari yang nonton atau subscribe saya. Dari hasil ini saya mau cari hasilnya, yaitu dihektarkan. Satu bata 14 meter, 1 hektar are, yaitu 10.000 meter persegi. Satu bata 14 meter persegi dan 1 hektar adalah 10.000 meter persegi. Ini udah ada datanya, silahkan cari di Google dari hitungan hektar atau hitungan bata. Sudah ada di Google, bahkan banyak yang menyebutkan atau mengomentari tentang penghitungan tanah ini, berbagai macam cara dan berbagai macam tutorial, dan isi atau hasilnya tidak jauh berbanding dengan yang saya tutorialkan ini, yaitu hitungan tanah dalam hitungan per bata, yaitu 14 meter persegi. Kalau untuk di kota, saya sudah bilang tadi, kebanyakan yang dipakai sudah menghitungnya, ada yang pakai aplikasi seperti di Android, ada yang pakai alat seperti penunjuk arah seperti di BPN. Itu terserah kita yang mau menghitung, dikarenakan saya masih tinggalnya di pedesaan, makanya saya masih memakai cara yang manual seperti yang saya lakukan di tutorial sebelumnya sebelum mengupload video ini. Kalau isi dan hasilnya menurut saya gak jauh berbeda. Tapi tadi kata saya, carilah referensi yang lebih akurat, mana yang baik atau mana yang mendekati ketika kita mengukur tanah. Dalam kali ini saya gak mengharuskan soalnya dalam penghitungan tanah ini banyak, ada beberapa versi, dan hasilnya beda tipis, ada yang sama juga, ada yang jauh perbandingannya juga ada. Mungkin untuk itu saya gali lagi terus untuk memberikan tutorial, yaitu dalam penghitungan tanah, supaya gak merasa dibodohi ibaratnya sama pembeli atau penjual, dikarenakan di tiap-tiap daerah ada yang bisa menghitung secara permanen dalam penghitungan tanah ini. Seperti di sini ibaratnya ada ustadz atau yang ahli-ahli dalam penghitungan tanah ini, itu harus kita deketin, dan semestinya kita nanya apabila
di dalam penghitungan tanah yang seperti saya upload ini ada kekurangan atau ada kelebihan, itu boleh kita deketin. Yang di daerah kita ada yang bisa menghitung gitu secara manual dulu seperti saya, dan selebihnya mungkin banyak aplikasi atau tersedia juga di Google. Untuk yang belum paham, untuk yang belum mengerti, silahkan cari referensi atau tonton video tentang cara penghitungan tanah seperti yang saya upload ini. Dan cari hasil yang mendekati atau sama lah dalam penghitungannya. Kembali lagi kita ke pembahasan, yaitu mencari isi dari luas tanah ini. Sekarang tinggal mencari isinya yang ke hektar. Mungkin ini hanya sekedar tutorial, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila Anda sekalian punya saran atau komen, silahkan tulis di komentar. Apabila ada masukan tentang video saya akan menerima masukan dan paham dari siapapun yang mengasih komen atau menanyakan pertanyaan. Ibaratnya ada kekurangan, ada kelebihan, saya tunggu di komentarnya biar saya lebih pelajari lagi, dikarenakan saya terus belajar tentang penghitungan tanah ini. Dan alhamdulillah semenjak saya ngupload video yang tentang tanah ini, jam tayang atau jam tonton paling unggul di dalam penghitungan tanah ini. Makanya saya mau membenahi lagi yaitu channel saya untuk kedepannya, supaya dapat dimengerti atau ada hasil yang mendekati apabila kita menghitung di lokasi kita lah, di daerah kita, yaitu penghitungan tanah, ada hasil yang mendekati. Saya gak jamin setiap daerah sama penghitungannya, namun ini hanyalah sekedar tutorial yang mungkin banyak yang lebih dari tutorial saya ini menjelaskan tentang penghitungan tanah, tentang penghitungan bata, hektar atau tumbak. Bisa banyak channel-channel yang mengupas tuntas tentang cara-cara ini. Namun kata saya juga, pasti di tiap-tiap daerah ada yang berbeda, dikarenakan di tiap-tiap daerah itu ada yang kita seperti yang bisa ngitung itu istilahnya Pak Ustadz, atau yang bisa menghitung penghitungan seperti yang saya upload ini. Kita kembali lagi ke penghitungan, yaitu mencari berapa hektarkah dari hasil yang sudah saya hitung tadi.
Penghitungannya begini. Ini kan 742.000 meter persegi. Maaf kalau penghitungan saya ini kurang berkenan di para senior dikarenakan saya juga masih belajar. Mohon untuk koreksinya dan komen di bawah. Ini adalah 742.000 meter kita akan cari ke hektar. 1 hektar itu adalah 10.000 meter. 742 meter persegi dibagi 1 hektar atau 10.000 meter. Hasilnya adalah 742.000 dibagi per hektarnya 10.000 meter. 10.000. Ini adalah hasilnya 74,2. Maaf ini tadi salah nulis. Ini 742.000. Yaitu dibagi per hektarnya 10.000 adalah 74,2. Berarti hasilnya 74,2 hektar. Hasilnya adalah 74,2 hektar. Seperti ini. 74,2 hektar. Tadi udah saya bahas dari penghitungan yang per bata 14 meter persegi. Ini adalah hitungan per bata, yaitu 5.300 bata. Kemudian hasil dari hitungan ini keempat sisi ini adalah hasilnya semua yang sudah saya hitung 742.000 meter persegi. Dan kemudian saya mencarinya yaitu ke hektar atau 10.000 meter persegi hitungan per hektarnya. Hasilnya adalah 74,2 hektar. Ini. Sekali lagi saya bukan maksudnya menggurui dalam penghitungan ini, dikarenakan saya juga belajar dan terus belajar. Dan saya menjawab atas pertanyaan yang ada di komentar. Punya tanah seluas atau panjangnya 1.000 meter dan lebar 742 meter. Kemudian saya hitung, dihitung ke bata, hasilnya adalah 53.000 bata
dan kemudian saya hitung ke hektar. 1 hektar adalah 10.000 meter persegi, dan hasil yang sudah saya hitung ini 742.000 meter persegi, yaitu dibagi 10.000 meter persegi, hasilnya adalah 74,2 hektar. Mungkin ada yang lebih mendalami atau lebih tahu di bidang perhitungan ini, alangkah baiknya untuk share ilmunya atau sharing ilmunya di media sosial, supaya yang tadinya belum tahu atau kurang tahu, setelah melihat tontonan atau video yang tentang cara penghitungan tanah, sedikitnya bisa tahu bahkan bisa menghitung tanah milik sendiri atau milik orang lain, dan tentunya dengan hasil yang akurat. Seperti yang saya upload di channel saya ini, yaitu di video-video sebelumnya, dan alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang hadir ke channel saya, terutama di judul yang dalam perhitungan tanah itu, dan alhamdulillah sudah saya jawab semaksimal mungkin. Dan ada yang bilang begini ke saya, penghitungan sangat akurat dan sudah saya turuti atau menjiplak gaya bahasanya seperti penghitungan yang saya upload di video, katanya. Tapi itu hak-hak kita semua atau hak Anda semua. Mau pakai cara ini silahkan. Kalau ada referensi dari yang lain, itu silahkan, terserah. Yang penting penghitungannya harus akurat. Dikarenakan kata saya juga tadi, kurang sedikit pun ibaratnya kita jual beli di masalah bidang tanah ini, itu gak kena sama hukum atau gak kena sama aturan. Makanya saya semenjak kita ukur-ukur tanah itu sama orang lain, saya juga mau belajar lah untuk menghitung sebidang tanah. Gak besar sih, ukurannya cuman kurang lebih 15 bata, tapi alhamdulillah penghitungan yang saya hitung itu sama dan akurat. Karena hasil yang mungkin persis lah sama hitungan yang lain. Mungkin itu tutorial atau cara sedikit penjelasan dari penghitungan tanah ini yang sudah saya tulis atau sudah saya rangkum. Intinya kita harus belajar untuk bisa menghitung tanah
atau memanfaatin matematika yang pernah kita belajar semenjak, kalau sekarang dari usia dini, atau kalau sekolah PAUD atau RA. Sekarang sudah belajar penghitungan. Ini juga gak jauh penghitungannya, cuman kali, bagi, sama tambah. Makanya dari itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang suka like atau suka nonton tutorial atau video dari saya, itu di bidang otomotif atau di bidang penghitungan tanah ini. Saya sangat merasa gembira dan berterima kasih sekali kepada semua yang sudah mampir ke channel saya ini. Untuk itu sekali lagi, kalau ibaratnya membutuhkan setelah nonton video ini, saya mohon dengan kerendahan hatinya untuk subscribe atau like, komen di channel saya ini, dan tanda notifikasi juga silakan nyalakan. Apabila video saya bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan kepada siapapun, ibaratnya di dalam lisan kita atau di dalam medsos seperti Facebook, WA, Instagram, dan apapun itu. Apabila video saya bermanfaat, dan saya gak menyangka lah untuk komen, untuk masukan, silakan tulis di kolom komentar supaya saya lebih giat lagi untuk memecahkan suatu permasalahan, apalagi di bidang tanah ini. Tiap saya upload video, banyak banget pertanyaan yang mesti saya kerjakan atau yang mesti saya jawab. Tapi dari jawaban itu, mudah-mudahan jawabannya dapat dimengerti, bisa dipahami, karena saya hanya sekedar orang biasa, bukan lulusan atau punya seperti orang lain. Karena saya sekedar hobi, dan ketika saya bisa, saya mau berbagi, bukanlah berbagi harta, tapi saya berbagi pengetahuan atau ilmu yang sudah saya dapat, seperti yang di channel-channel yang lainnya. Seperti itu, saya juga mau berbagi tentang tutorial atau cara-cara yang sudah saya alami di bidang otomotif dan di bidang penghitungan tanah ini. Mungkin itu sekedar sharing aja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penjelasan tanah ini, penjelasan penghitungan tanah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga belajar. Untuk itu, apabila di kemudian hari saya mengupload, yaitu 2 cara, otomotif sama matematika lah, perhitungan tanah. Apabila ada yang suka, silakan kasih tanda jempol. Lebih suka lagi, silakan subscribe lah channel saya untuk kemajuan, atau lebih berpikir lagi untuk tutorial-tutorial yang selanjutnya. Untuk itu sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya
bukannya maksud menggurui kepada para senior-senior kita, karena saya juga belajar. Baiklah, mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, buat semua, buat siapapun yang melihat postingan saya ini. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.